Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, kita melandaskan doa kita kepada firman Tuhan, ya, doa yang didasarkan iman itu besar kuasanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan, dan ini menjadi landasan kita berdoa, saudara-saudara ya. Nah, ini cerita tentang Tuhan Yesus yang sedang baca firman Tuhan ya, saudara ya. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, judulnya lucu ini saudara. Berdoalah untuk. Nah, berdoalah untuk, ini tanda perintah. Nah, ini tanda perintah ini supaya kita berdoa untuk orang-orang mereka ini ya, saudara-saudara mereka ini ya. Saya pernah ikut satu seminarnya Pak Tiasno Sudarto, saudaraku ya. Sebuah bangsa itu berubah, pertama ekonominya dulu yang diembargo, yang kedua adalah militernya, yang ketiga adalah hukumnya, gitu Bapak Saudaraku. Baru setelah itu negaranya berubah. Demikian keluarga biasanya juga hal yang sama, saudara. Keluarga-keluarga itu juga sama ya. Pertama perekonomiannya dirusak, kedua kekuatannya, ketiga nilai-nilai dalam keluarganya ya, saudara ya. Jadi keluarga itu jadi berubah. Nah, ini berdoalah untuk ya. Bahkan Paulus juga minta untuk minta doa supaya kepadanya diberi keberanian untuk memberitakan Injil ya, saudara ya, dan ditandai dengan tanda-tanda yang ajaib. Nah, ini Yohanes 5 ayat 39-40, Tuhan Yesus ketemu dengan satu pribadi-pribadi, banyak orang bahkan yang memiliki karakter-karakter seperti ini, dan karakter-karakter seperti ini perlu didoakan. Ya, Paulus minta doa supaya kepadanya diberi keberanian memberitakan Injil, saudaraku ya. Ya, dia juga minta doa untuk orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara. Nah, seperti apakah ini? Ya, Yohanes 5 ayat 39-40 mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus ini berdebat ini, saudara ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka oleh kitab suci itu kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi kalau kamu, walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus, saudara, namun kamu tidak mau datang kepadaku, ya kamu tidak dapat hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu hanya ada pada Tuhan Yesus, saudara. Ya, bahkan saya pernah debat dengan teman ya, mesianik gitu ya. Dia intinya saya melihat saudaraku menggantikan karya Kristus dengan nama Bapa. Jadi nama Bapa ini diutamakan, tapi karya Kristusnya itu diturunkan. Nah, padahal yang memberi keselamatan siapa? Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tuhan Yesus, saudaraku. Demikian banyak saudara-saudara, kitab-kitab saudaraku yang menggantikan Yesus yang memberi keselamatan itu. Saudaraku, bisa diganti dengan karya Kristus ini, saudaraku, diselewengkan gitu ya. Diganti dengan satu personal yang berbeda ya, Sai Baba misalkan, atau siapa gitu ya, saudara ya. Nah, di situ kita perlu doakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu doakan. Nah, seperti ini, saudara-saudara ya. Oh, Tuhan Yesus mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ya, memang betul, saudara-saudara. Banyak Tuhan cerita tentang Kristus itu ada di kitab-kitab suci.
Bapak Ibu Saudara, ada di kitab-kitab suci. Bukan hanya kitab sucinya Anda dan saya, saudaraku ya, banyak sekali. Ya, saudaraku, bahkan di Jawa ini ada satu kitab, ya, Primbon, satu kitab itu mengatakan Ratu Adil, saudara ya, akan datang Ratu Adil. Nah, Ratu Adil siapa? Saudara, sampai sekarang belum datang-datang, ya, saudaraku, perlu dikontekkan, gitu. Nah, yang kedua, yang menyangka mempunyai hidup yang kekal, ya, bahkan dia menanti-nantikan, saudaraku ya, dengan dia membaca kitab-kitab itu, kitab itu menerangkan supaya memiliki hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal tidak datang-datang, karena hidup yang kekal itu hanya ada pada Yesus Kristus, saudaraku. Ya, kita perlu doakan ini, orang-orang yang tekun membaca kitab suci ini, ya. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang Yesus Kristus. Ya, para nabi-nabi semua menceritakan tentang Yesus Kristus, saudaraku ya. Para nabi-nabi itu menceritakan tentang Yesus Kristus, saudara-saudara ya. Kalau kita melihat tokoh pewayangan, sebenarnya di Mahabharata itu kisahnya Semar dan Petruk Bagong itu nggak ada, saudaraku. Itu kearifan lokal Petruk Bagong Gareng Semar. Tetapi saudaraku, Semar ini satu tokoh bapak, saudaraku, yang digambarkan luar biasa. Saudaraku, dia orang tua pakai pecis anak, apa itu, topi anak, gitu ya, kopiah. Benar ya, saudara ya. Matanya menangis, saudaraku, tapi bibirnya tertawa, senyum. Tangannya satu menunjuk ke atas, tangannya satu menunjuk ke bumi. Nah, Anda bisa melihat di situ, itulah kitabnya, itulah tuntunannya hidup orang Jawa, saudaraku ya. Dia bersifat tua, saudaraku ya, tapi mesti kepalanya ditutup dengan kopiah atau anak-anak. Kita mesti dewasa, tapi juga memiliki pikiran yang tulus. Nah, itu kan kata-kata Tuhan, firman Tuhan, saudaraku, menceritakan tentang Tuhan, menurut saya, ya saudaraku ya. Tetapi, saudaraku, kembali bahwa kita mesti dikatakan di situ, di ayat 4 itu, di poin 4, tidak mau, kalau kita tidak datang untuk memperoleh hidup itu, ya tidak dapat hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Karena hidup yang kekal itu hanya ada pada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, karena hidup yang kekal itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita membaca, tapi kita tidak berdoa, kita tidak datang kepada Tuhan. Banyak orang, saudaraku, di kitab-kitab itu bahkan jelas tertulis siapa ibunya Tuhan Yesus, saudaraku ya, kehidupannya Tuhan Yesus tergambarkan. Tapi ketika mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus, maka tidak memperoleh hidup itu. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali saudara-saudara, banyak sekali kitab-kitab, banyak sekali saudaraku ya, nilai-nilai yang menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Ya, dan itu disenangi dan dibaca, digandrungi, diakrabi saudaraku oleh banyak orang. Tetapi ketika mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku, mereka tidak dapat hidup yang kekal. Sementara Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini memiliki hidup yang kekal. Mari kita berdoa bagi mereka. Mari kita, Bapak, Ibu, Saudaraku, membawa mereka kepada Tuhan, supaya kepada mereka dibukakan tentang Yesus Kristus itu sendiri, dan mereka datang kepada Tuhan. Inilah kerinduan saya, Bapak, Ibu, Saudaraku ya. Mari kita berdoa.